Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Menurut saya ini berita yang sangat konyol sekali ya, berita yang sangat-sangat bodoh sekali gitu ya. Jadi guys, baru-baru ini Iran minta rugi ribuan triliun terhadap Amerika guys. Wow, 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 luar biasa. Tiba-tiba Iran minta ganti rugi terhadap Amerika. Tapi ya anehnya beberapa tahun yang lalu Iran menantang Amerika untuk perang. Bayangkan, beberapa tahun yang lalu Iran menantang Amerika untuk perang. Tapi sekarang ketika terjadi perang, mereka mengatakan, oh, Amerika harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab dengan kerusakan yang ada di Iran. Amerika harus membayar ribuan triliun. Wow, wow, wow. Luar biasa. Ini adalah lelucon yang sangat konyol sekali menurut saya pribadi. Kok bisa Iran seperti itu ya? Konyol banget ya. Ibaratnya ya ada orang yang berantem nih ya. Awalnya dia nantangin gitu. Nah, ketika diladeni, terus dia minta ganti rugi. Kan aneh. Konyol itu namanya. Nah, ini aja pertanyaan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa sih Iran ini makin lama makin konyol gitu ya? Agak mirip-mirip seperti warga Konoha. Warga Konoha kan juga seperti itu ya. Warga Konoha itu membenci Amerika, tapi warga Konoha tidak sadar bahwa yang memerdekakan Konoha itu adalah Amerika. Jadi kalau boleh jujur guys, mohon maaf bagi untuk videonya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ini bukan channel pro-proan ya. Saya pro terhadap kejujuran. Jadi yang berpengaruh memerdekakan Konoha itu sebenarnya bukan Palestina. Bukan. Bukan Mesir juga. Bukan. Amerika guys. Tapi warga Konoha tidak pernah mengaku itu. Warga Konoha itu seakan-akan ya kalau saya perhatikan itu kita itu berhutang budi sama Palestina. Kita berhutang budi sama Gaza. Saya juga nggak tahu ini berita dari mana gitu. Saya nggak tahu ini sejarah dari mana. Ya, guys, warga Konoha itu hanya satu dari 1.000 orang yang rajin membaca buku. Jadi biasanya, mohon maaf bagi video ini ya, kalau misalnya warga Konoha itu mengklaim bahwa Palestina itu berjasa terhadap kemerdekaan Konoha itu cuma narasi yang eh, biasa diulang-ulang oleh pemuka agama di Konoha. Sementara pemuka agama di Konoha itu nggak rajin baca buku, nggak. Mereka cuman baca kitab suci gitu ya. Maksudnya rajin baca buku yang dimaksud itu ya baca buku tentang sejarah, fakta sejarah, kemudian jurnal-jurnal ilmiah, penelitian, ya kemudian buku-buku yang di luar daripada kitab suci gitu. Sementara di Konoha itu kan hanya satu dari 1.000 orang yang rajin baca buku. Jadi pernyataan konyol yaitu sejarah yang mengatakan bahwa kita punya hutang budi terhadap Palestina itu salah total. Itu adalah narasi bodoh gitu ya. Itu sengaja diciptakan oleh pemuka-pemuka agama di Konoha itu supaya apa? Ya supaya mereka dapat donasi lah gitu ya. Terutama Hussein Gaja ya. Hussein Gaja itu kalau saya perhatikan itu ya dia tuh konyol banget gitu ya kalau saya perhatikan ya. Dia tidak pernah minta maaf ketika dia menyebarkan video hoax gitu. Ya kalau dia bikin video hoax gitu ya, tertipu dengan video AI, maka dia akan menghapus dan tidak minta maaf. Harusnya minta maaf dong ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih warga Konoha itu ya berpikirnya itu ngaco gitu ya? Kenapa warga Konoha itu selalu berpihak pada Iran gitu ya? Apakah karena seiman gitu? Apakah karena seagama gitu? Apakah seagama itu harus dilindungi walaupun bohong? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kita sudah kehilangan yang namanya jati diri. Di Konoha itu kejujuran itu udah sangat-sangat mahal sekali. Ya, kita susah menemukan kejujuran di Konoha. Jadi kalau ada orang yang jujur di Konoha itu maka akan dimusuhi. Saya sering dimusuhi. Kenapa? Karena mereka berpikir saya itu pro terhadap Amerika, pro terhadap Israel, nggak pro terhadap Konoha. Saya bukan tidak pro terhadap Konoha, tapi saya pro terhadap kejujuran gitu. Jadi kalau kita misalnya mengkritik Iran, ya kita mengkritik negara Muslim, kita dianggap pengkhianat bangsa. Padahal kan negara kita kan bukan negara agama. Jadi warga Konoha itu berpikir Iran itu harus dilindungi, walaupun Iran itu berbohong, kita harus maklumi, walaupun Iran itu suka nipu, kita harus maklumi, kalaupun Iran itu manipulatif, kita harus maklumi, ya kalau mereka munafik, kita ya harus menutupi karena itu adalah aib. Jadi warga Konoha berpikir seperti itu. Jadi kalau saya mengkritik Iran,
maka saya dianggap pengkhianat bangsa. Karena pola pikir daripada kader-kader di Konoha itu aneh banget. Mereka berpikir bahwa negara kita itu adalah negara agama. Dan ya kita satu negara dengan Iran gitu. Ya, satu kesatuan gitu. Itu dari pikiran daripada kader-kader di Konoha. Padahal Konoha kan nggak ada hubungan dengan Iran gitu. Kalau boleh jujur, yang paling berpengaruh terhadap kemerdekaan Konoha itu Amerika. Yang paling berpengaruh terhadap ekonomi kita itu adalah Amerika. Mitra dagang Konoha nomor 2 di dunia itu adalah Amerika. Ada miliaran US dollar per tahun dari keuntungan warga Konoha. Ya, kita tuh ekspor guys, bukan impor. Ya, ada kita impor tapi kita lebih banyak ekspornya terhadap Amerika. Kita lebih untung sebenarnya. Jadi kalau kita di embargo itu kita orang yang sangat tolol sekali gitu ya. Kalau di embargo oleh Amerika. Kemudian kenapa Iran itu konyol banget minta ganti rugi terhadap Amerika, padahal mereka dulu yang nantangin perang gitu. Ya, menurut kalian gimana? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian selain itu, apakah Amerika menanggapi? Enggak, Amerika enggak menanggapi. Amerika malah ngejek Iran gitu ya, ngejek dengan kalimat ya, Iran itu sebenarnya sudah minta negosiasi terhadap Donald Trump ya, semua Donald Trump nggak mau menanggapi, sudah kepalang gitu ya. Itu ejekan daripada Donald Trump. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang bisa dipercaya, apakah Amerika atau Iran? Siapa yang paling sering berbohong? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Iran layak minta ganti rugi terhadap Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Dalam perang ini, kalau saya perhatikan, perang antara Iran versus Amerika versus Israel, saya melihat Iran ini semacam playing victim gitu. Jadi mereka bermain playing victim ya. Mereka seolah-olah korban gitu. Oh, kita dijolimi. Oh, saya umat muslim tapi saya dijolimi. Oh, kita diserang. Oh, diserang duluan ya. Padahal yang mengerti sejarah, yang nantangin duluan itu adalah Iran, bukan Amerika. Bayangkan nih ada seseorang yang nantangin ya. Lu berani nggak sama gue? Ya, dia ngajak perang nih, ngajak ribut. Ya, ketika diladeni, maka tiba-tiba Iran mengatakan ya, kita itu dijolimi. Oh, kita umat muslim sudah dijolimi ya. Jadi Iran itu licik sekali guys. Dia bawa-bawa agama gitu. Ya, padahal untuk kepentingan geopolitik mereka, bahkan menyerang Amerika, menyerang Israel, mereka bawa-bawa agama. Saking liciknya gitu. Dan ini yang bikin masalah ini tambah parah gitu. Ini yang bikin warga Konoha membela Iran gitu. Karena mereka bawa-bawa agama, bawa-bawa dalil gitu. Bawa-bawa kitab suci. Itu parahnya Iran ya, tanpa kita sadari, licik sekali gitu. Dan ini tidak dipahami oleh warga Konoha. Enggak. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Mohon maaf, karena IQ-nya setara gorila gitu ya. Sudah IQ setara gorila, kemudian malas membaca, kemudian malas mikir ya. Yang ada apa? Yang ada jadi kerbau yang dicucuk hidungnya, diseret kemana-mana gitu ya. Kalau pemuka agamanya ngomong A, kalau pemuka agama ngomong Amerika itu jahat, Israel itu jahat, maka mereka akan ngikut gitu ya. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya gitu. Mereka nggak mikir ya. Mereka nggak bertanya kenapa sih mereka ngajak jelekin Amerika. Mereka nggak nyari tahu gitu ya informasi yang sebenarnya. Ngikut aja gitu ya. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya gitu. Ya, kenapa sih warga Konoha itu membela mati-matian Iran gitu? Apa alasannya? Ya, karena Iran itu bawa-bawa agama. Makanya saya katakan, agama itu punya bias yang sangat luar biasa tanpa kita sadari. Seseorang itu bisa tumpul otaknya kalau seseorang itu bawa agama. Itu ya efek samping daripada yang bawa agama. Dan ini disengaja oleh Irgeshi. Ini disengaja oleh Iran untuk meraih dukungan gitu. Padahal pada faktanya justru Arab Saudi
bermusuhan dengan Iran. Justru negara-negara tetangganya bermusuhan dengan Iran. Jadi tetangga daripada Iran itu memusuhin gitu ya, nggak akur gitu dengan Iran. Jadi kalau ada seseorang itu dimusuhin gitu ya, misalnya nih dia punya tetangganya itu ngemusuhin terus gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini orang yang baik atau tidak? Enggak. Ini orang yang sangat berbahaya sekali kalau semua memusuhi gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, ya kenapa sekarang ini Iran tuh playing victim gitu? Karena mereka sudah terdesak. Awalnya mereka nantangin Amerika gitu. Ada datanya tuh guys, saya tidak ngarang ya. Cek data. Jangan ini ya, sedikit-sedikit disuapin gitu. Mandiri dong ya. Cari data gitu. Harus rajin baca buku gitu. Ya, biar apa? Biar kita nggak bisa dikibuli gitu ya. Dikibuli oleh pemuka-pemuka agama di Konoha yang malas baca buku itu kan. Orang Konoha kan banyak yang malas baca buku ya. Kemudian malas berpikir, udah malas baca buku, malas berpikir, kemudian logika tumpul ya, sengaja logika tumpul. Kenapa? Karena ditumpulkan oleh agama gitu ya, karena seagama, seiman gitu ya. Iran tuh licik sekali ya, mereka bawa-bawa agama, bawa-bawa seiman gitu ya, padahal kan mereka itu Syiah ya. Walaupun mereka Syiah tapi warga Konoha tetap mendukung gitu, karena mereka punya musuh yang sama, kebencian terhadap Israel ya, kebencian terhadap Amerika. Jadi kalau punya musuh yang sama, ternyata warga Konoha itu bersatu guys ya, tanpa kita sadari. Jadi persatuan daripada Konoha itu adalah persatuan karena kebencian. Ini kalau saya perhatikan ya di Konoha, kita itu adalah masyarakat yang sangat emosional. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita bukan masyarakat yang rasional, tapi emosional. Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan ya, di media sosial maupun di dunia nyata, warga Konoha itu mudah emosian. Mudah banget. Ya, saya tahu di negara lain juga seperti itu ya. Di negara maju juga ada orang yang emosional, tapi nggak sebanyak yang ada di Konoha. Di Konoha itu kita tuh sangat emosional. Makanya itu kita mudah dikendalikan oleh emosi. Mudah ditakut-takuti, mudah digiring gitu ya. Kemudian narasi-narasi bodoh mudah kita percaya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita emosional. Ya. Jadi persatuan daripada warga Konoha itu karena persatuan emosional. Persatuan yang emosional itu biasanya kebencian. Jadi emosi itu kan ada cinta, ada kebencian, ya, kemudian ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada emosi ya. Jadi kita itu bersatu karena apa? Karena kita punya musuh yang sama, yaitu Israel dan Amerika. Jadi persatuan kita terhadap Iran itu karena punya musuh yang sama gitu. Itu tanpa kita sadari. Sama seperti Konoha ketika merdeka. Kenapa Konoha itu bisa bersatu? Apa alasannya? Dari Sabang sampai Merauke, Konoha itu bersatu karena kebencian terhadap kafir, yaitu Belanda. Jadi karena kebencian kita lah makanya kita bersatu. Bukan karena kesadaran. Kita tidak pernah bersatu karena kesadaran, enggak. Wong persatuan Konoha itu kan dipaksakan sebenarnya karena kebencian. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya pasti dikata-katain gitu. Saya tidak membenci Konoha, enggak. Saya ngomong apa adanya. Jangan berpikir kalau saya ngomong apa adanya itu saya membenci Konoha, enggak. Saya ngomong sejujurnya gitu ya. Kebencian kita itu sudah mengakar terhadap Amerika, mengakar terhadap Iran. Sorry, bukan Iran, Israel gitu. Ya, sehingga kita bersatu ya, bersatu padu. Ya, orang yang membenci Amerika, orang yang membenci Israel bersatu gitu ya, membela Iran walaupun dulu Iran dikata-katain ya. Syiah di Konoha itu disiksa guys, dikucilkan, dipersekusi gitu. Tapi ketika punya musuh yang sama maka bersatu. Jadi persatuan kita itu adalah persatuan yang semu, persatuan yang tidak natural gitu, persatuan yang dibuat-buat, persatuan karena kebencian. Kebencian itu bisa luntur guys seiring dengan berjalannya waktu. Ya, kemudian pemuka-pemuka agama di Konoha membenci Amerika, membenci Israel. Karena apa? Karena Amerika itu sekular. Jadi pemuka agama di Konoha itu biasanya membenci sekularisme. Ya, karena mereka akan kehilangan pengaruh kalau kita jadi negara sekuler. Itu alasannya kenapa saya itu lebih pro terhadap sekuler ya. Bukan berarti saya anti agama. Di Konoha kan sekularisme itu dianggap anti agama, ya, kemudian membenci agama. Enggak.
Sekularisme itu artinya tidak berpihak pada agama, netral terhadap semua agama, bebas mau beragama mau tidak. Ya, cuman kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan kata-katain anti-anti PKI gitu. Kamu anti-anti PKI, kamu keturunan Dajjal, kamu anak ideologis daripada Dan Aidit. Wong Dan Aidit itu lulusan pesantren. Ya, cek data. Dan Aidit itu hafal Quran guys tanpa kita sadari. Kemudian selain itu, kenapa sih Amerika itu dituntut oleh Iran gitu? Apa alasannya? Alasannya itu karena sudah banyak kerugian di Iran. Cuman ditutupi. Yang menutupi sebenarnya Iran, guys. Apakah Israel menutupi? Enggak. Ya, baru-baru ini ada serangan Iran terhadap Israel itu enggak ditutupi kok. Dibuka kok selebar-lebarnya. Bagaimana dengan Iran? Iran tuh kebanyakan ditutupi ya. Ada yang sebenarnya yang dibuka, tapi kebanyakan ditutupi. Kenapa? Karena ada peraturan gitu, ada undang-undang. Jadi di Iran tuh ada undang-undang kalau kita mau push gitu ya, atau merekam serangan-serangan daripada Israel dan Amerika, maka IRGC akan datang gitu. IRGC itu adalah semacam tukang pukul gitu ya. Mereka patroli terus ya di Iran. Banyak tuh yang anggota daripada IRGC. Kalau ada orang yang demo langsung diantisipasi. Ya sebenarnya warga Iran itu pengen demo gitu ya, pengen teriak gitu, tapi warga Iran itu tidak, ini guys, nggak ada kesempatan gitu ya, dikekang oleh IRGC. Itu fakta yang jarang dibongkar, yang ditutupi guys. Jadi rejim daripada Iran ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Yang menggunakan dalil-dalil agama, yang menggunakan legitimasi agama dan sebagainya, dan ini sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatikannya. Dan ini didukung oleh warga Konoha. Kenapa? Karena warga Konoha ya mirip-mirip lah pola pikirnya seperti Iran. Sifatnya juga mirip ya. Suka nipu juga gitu ya. Apakah pemerintah Iran suka nipu? Suka. Banyak tuh kebohongan-kebohongan dari Pak Iran. Bahkan pejabat Iran itu salah satu paling korup di dunia. Urutan terbawah paling korup di dunia. Tapi warga Konoha membela pejabat Iran. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena seiman gitu. Ya, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Artinya orang yang sukses itu akan berteman dengan orang yang sukses juga gitu. Ya, kemudian orang yang baik itu akan berteman dengan orang yang baik, orang yang jujur akan berteman dengan jujur gitu. Negara juga seperti itu. Konoha itu kan salah satu negara paling tidak jujur ya. Itu menurut data guys, bukan berarti saya membenci Konoha. Jangan berpikir kalau saya mengkritik Konoha itu saya itu anti Konoha. Bukan seperti itu guys. Saya ngomong apa adanya, jujur gitu. Ya, jadi Konoha itu salah satu negara paling tidak jujur di dunia. Dan biasanya kita berteman dengan orang yang sama juga gitu. Ya, dengan Iran ya, dengan negara-negara yang tidak jujur, Pakistan gitu, Afghanistan. Kita bertemannya seperti orang-orang seperti itu gitu ya. Orang-orang yang nggak jelas gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.